Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Masih membahas tentang umat-umat zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertemuan yang lalu kita membahas tentang Ashabur Rassi. Kita lanjutkan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Hamid bin Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga pada hari kiamat kelak adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Yang kita sebutkan kemarin ceritanya seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan yang diutus kepada kaum Ashabur Rassi. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada penduduk sebuah negeri itu. Lalu tidak seorang pun dari penduduk tersebut yang beriman kecuali seorang hamba yang berkulit hitam itu. Penduduk negeri tersebut menentang dan memusuhi nabi itu. Mereka membuat sumur lalu melemparkan nabi itu ke dalam sumur. Selanjutnya mereka menutup sumur itu dengan batu yang sangat besar. Saat itu seorang hamba berkulit hitam sedang pergi mencari kayu bakar. Membawa kayu yang diperolehnya itu di atas pundaknya, menjualnya, dan hasilnya ia belikan makanan dan minuman. Ia mendatangi sumur itu dan mengangkat batu besar dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengeluarkan makanan dan minuman yang ada padanya itu diserahkan kepadanya. Setelah selesai ia mengembalikan batu itu sebagaimana keadaannya semula. Hal itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari si kulit hitam itu pergi mencari kayu bakar. Setelah ia berhasil mengumpulkan dan mengikatnya sebagaimana biasa, ketika ia hendak mengangkat kayu itu, matanya terasa berat dan sangat kantuk sekali. Maka ia pun berbaring dan tidur. Allah Subhanahu wa taala membiarkannya tertidur dengan posisi salah satu telinganya berada di bawah selama 7 tahun. Lalu merubah posisi tidur dengan telinga yang satu lagi berada di bawah, juga berlangsung selama 7 tahun. Kemudian ia terbangun lalu membawa ikatan kayu itu. Sementara ia mengira hanya tertidur sesaat saja. Selanjutnya ia datang ke negeri itu dan menjual kayu bakar hasilnya. Ia belikan makan dan minuman seperti yang ia kerjakan sebelumnya. Kemudian ia pergi ke sumur tempat nabi itu dilemparkan. Lalu ia berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Apa yang dilakukannya itu terlihat oleh kaumnya, maka mereka mengeluarkannya, beriman kepadanya dan membenarkannya.
Lalu Nabi mereka itu bertanya kepada mereka tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang berkulit hitam itu. Mereka menjawab tidak tahu hingga Allah Ta'ala mewafatkan Nabi itu. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang berkulit hitam itu merupakan orang yang pertama kali masuk surga. Hadis tersebut hadis mursal, dan yang semisalnya masih terdapat pandangan. Artinya hadis mursal ini masih dipandang hadis dhaif. Mungkin hadis itu menceritakan kisahnya bersumber dari ungkapan Muhammad bin Ka'ab Al-Khurzi. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir berkata, tidak boleh membawa masalah ini dengan menyatakan bahwa mereka itu adalah ashabur ras, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa penduduk ras telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh generasi berikutnya dari anak keturunan mereka yang beriman kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Ibnu Jarir memilih untuk berpendapat bahwa mereka itu adalah ashabul ukhdud, dan berdasarkan keterangan di atas maka pendapat tersebut jelas lemah. Di samping itu, dalam menceritakan ashabul ukhdud itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab akhirat jika mereka tidak bertaubat, tidak menyebutkan akan kebinasaan mereka. Sementara dalam kisah ashabur ras dengan jelas Allah menyebutkan akan kebinasaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ashabur rasi adalah satu kaum yang mereka mengingkari tentang seorang nabi yang kita sebutkan nabinya kemarin itu. Ada ulama yang mengatakan adalah namanya Hanzalah bin Safwan. Hanzalah bin Safwan ini bukan seorang rasul tapi seorang nabi saja, diutus kepada ashabur ras. Dan ashabur ras itu adalah, ada yang mengatakan sebelum Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam, dan juga sebelum Nabi Allah Saleh. Ada juga yang mengatakan mereka adalah tinggal di Ahqaf. Ahqaf itu adalah padang pasir. Makanya nabinya itu diutus dengan nama bahasa Arab, Hanzalah bin Safwan. Kalau nabi-nabi yang lain itu namanya bukan nama bahasa Arab, ya, seperti Ibrahim itu bukan bahasa Arab tapi bahasa di mana namanya bahasa Palestina, bahasa Ibrani. Kemudian juga Ismail. Nah, tapi kalau yang Nabi diutus dari kalangan tanah Arab, Ahqaf, itu biasanya ada bertanwin, Salihun, Hudun, kan ya, Muhammadun. Nah itu. Tapi kalau dari kalangan yang dari Israel itu biasanya tidak bertasydid, tidak bertanwin huruf belakangnya. Isa, Musa, kan ya, itu Yahya, itu nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah kitabnya ada dua. Yang Nabi Musa itu kitab Taurat berbahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Injil Nabi Allah Isa, bahasanya bahasa Suryani. Sedangkan Nabi Daud ya, itu diberikan kepadanya kitab Zabur, itu bahasanya bahasa Kipti itu bahasa Mesir kuno. Nah, Daud ya, Sulaimanu itu tidak bertanwin belakangnya. Makanya diutus dari bangsa kalangan Bani Israel. Nah, sedangkan biasanya nabi yang ada tanwinnya di belakang ya, Muhammadun, Salihun, Hudun, ada ya, itu adalah mereka dari kalangan orang Arab yang berbahasa Arab.
Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita selanjutnya membahas lagi kita tentang Ashabu Yasin, ya, atau kaum Yasin. Bahkan ada namanya surah Yasin. Mengenai kisah kaum Yasin, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam surah Yasin. Bahkan menamakan surah itu dengan namanya surah Yasin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin ayat 13 sampai 21. 13 sampai 21. Kita bacakan artinya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kalian tidaklah hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta mereka, pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kalian, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian sesungguhnya kami bernasib malang sebab kalian. Sesungguhnya jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalanganlah buat kalian, itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, kalian mengencam kami? Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bernama Habib An-Najjar. Dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Di ayat 22 sampai 29 surah Yasin. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku, kalau begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku.
dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah itu, sesudah dia meninggal, suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ini kisah kaum Yasin ya. Baik, kita baca pendapat-pendapat para ulama. Dalam pandangan mayoritas ulama salaf maupun khalaf, negeri tersebut bernama Antakiyah. Ya, negeri yang kaum Yasin ini disebut namanya negeri Antakiyah. Antakiyah. Demikian menurut riwayat Ibnu Ishaq yang diperolehnya dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih. Hal yang senada juga diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Khasib, Ikrimah, Qatadah, Az-Zuri, dan yang lainnya. Ibnu Ishaq berkata, seperti yang diperolehnya dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih, bahwa mereka berkata negeri tersebut mempunyai seorang raja yang bernama Antaykhas bin Antaykhas, yang mereka itu menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim 3 orang utusan kepadanya. Mereka adalah Sadiq, Masduq, dan Shalum. Sadiq, Masduq, dan Shalum. Namun raja itu mendustakan ketiga utusan Allah itu. Ini jelas ketiga orang itu adalah utusan Allah. Ini setingkat nabi ya, memang nabi tapi bukan rasul. Sadiq, Masduq, dan Shalum. Qatadah berpendapat bahwa mereka itu adalah utusan Al-Masih. Demikian juga halnya yang dimukakan oleh Ibnu Jarir dari Wahab, dari Ibnu Sulaiman, dari Syuaib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama para utusan itu adalah Syam'un, Yohana, dan Bulis, dan negeri itu bernama Antakiyah. Wallahu alam ya. Yang jelas ini mereka bisa jadi masih dari kalangan Bani Israel. Nah, kalau tadi yang pendapat pertama ya, itu Qatadah berpendapat itu adalah utusan Nabi Allah Isa. Nah, makanya namanya Sadiq, Masduq, dan Shalum. Nah, ini yang sering di Shalom apa tuh yang sama orang itu, Shalom Tastati apa namanya itu yang kalau kita kan Assalamualaikum. Nah, biasanya pejabat-pejabat itu kalau lagi mengucapkan salam Shalom katanya. Sebenarnya itu bahasa apa tuh? Bisa jadi itu bahasa Yahudi, Shalom. Kalau kita bahasa kita ya salah. Ya, ada seorang nabi yang namanya Shalom. Nah, 3 orang itu diutus ke kaum Yasin. Yang tadi rajanya adalah Antaykhas bin Antaykhas, penyembah berhala. Nah, tapi dalam riwayat yang lain 3 orang itu namanya Syam'un, Yohana, dan Bulis. Apakah Syam'un yang kisahnya apa namanya Lailatul Qadar? Pernah dengar ya Syam'un? Saya berapa kali cerita di sini. Cuman orang Barat mempelesetkan namanya Samson. Ya, kita namanya Syam'un, kalau mereka menyebutnya Samson. Sama juga kita menyebutnya yang Nabi mengirim surat ke Raja Heraklius. Nah, orang Barat menyebutnya namanya Hercules. Nah, kita Heraklius, mereka menyebutnya Hercules. Kita menyebutnya Sam'un, tapi mereka menyebutnya Samson. Ala kuliah. Yang para orang Betawi, Samson Betawi, sampai dibikin film zaman dulu. Kekuatannya di mana? Di bulu ketek. Tapi kalau Samson yang aslinya, kekuatannya di mana? Di rambut.
Nah jadi yang mengatakan Sam'un, Yohana dan Bulis, yang diutus mereka itu kepada Raja Antiochus bin Antiochus di negeri yang bernama Antakia. Para ulama banyak mengatakan itu pendapat lemah ya. Nah, ini pendapat yang sangat lemah. Karena penduduk Antakia ketika Al-Masih mengirimkan 3 orang utusan di antara para pengikutnya yang setia, Al-Hawariyun ke sana, maka Antakia merupakan negeri yang pertama kali beriman kepada Nabi Allah Isa Al-Masih. Pada saat itu Antakia merupakan salah satu dari 4 kota di negeri tersebut, yaitu Antakia, Al-Qudus, Iskandariyah, Romawi. Ini banyak yang beriman kepada Nabi Isa pada waktu itu. Makanya yang katanya diutus kepada Antakia, wallahu alam, itu sangatlah lemah pendapat tadi. Nah, kenapa? Karena ada sebagian ulama membantah itu. Kenapa? Karena ulama ada yang mengatakan di zaman Nabi Isa yang beriman itu ada 4 kota yang beriman kepada Nabi Isa, ya, yang mengaku Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan Nabi Isa dijadikan Tuhan, bukan. Itu adalah Antakia, negeri Antakia, Al-Qudus berarti di Palestina, Iskandaria sekarang namanya masuk negara Mesir, dan daerah Romawi, Roma. Kemudian selanjutnya Konstantinopel. Konstantinopel ada di mana? Di mana? Turki. Itu yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Insyaallah nanti saya tanggal 10 Oktober insyaallah berangkat umrah plus Turki. Jadi insyaallah 10 Oktober berangkat hari Senin. Jadi malam Senin saya ceramah, paginya saya sudah berangkat insyaallah. Insyaallah ke Turki dulu. Ke Turki dulu 4 atau 5 hari di sana. Kita akan melihat sejarah di sana. Salah satunya adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah satu benteng yang sangat kokoh, berabad-abad tidak bisa direbut. Sampai akhirnya datang kepada Muhammad Al-Fatih yang berumur kurang lebih pada 21 tahun, membawa pasukan ribu-ribu manusia sampai akhirnya menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang yang beragama Nasrani. Dan di dalam Konstantinopel itu ada Hagia Sophia. Wallah alam, apakah begitu? Saya mau lihat nanti kenyataannya di Turki. Ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkannya karena saya cuma melihat filmnya, perebutan Konstantinopel, ya, pembebasan Konstantinopel. Filmnya ramai, cari saja di YouTube itu. Tapi versinya versi Islam ya, versi Islam bukan versi orang Barat. Wah, sangat ramai film itu. Tegang dari awal sampai akhir, sangat ramai film Konstantinopel itu. Ya, nah itu ditaklukkan Konstantinopel itu di daerah Turki. Laku lihat. Nah di sini dikatakan ada 5 kota yang beriman, 5 kota penduduknya beriman kepada Nabi Isa: Antakia, Al-Qudus, Iskandaria, Romawi, dan Konstantinopel. Di mana mereka tidak dibinasakan, semuanya tidak dibinasakan. Tidak seperti halnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, ya, kaum Nabi Hud dibinasakan. Tapi mereka tidak dibinasakan. Nah berarti mereka itu bukan kaum Yasin, bukan kaum Yasin yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Dan penduduk negeri yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya dibinasakan. Yang dibinasakan tadi Ashabur Rasi sama kaum Yasin itu dibinasakan. Sedangkan menurut sejarah
Antakya, Al-Qudus, Iskandariyah, dan Romawi dan Konstantinopel penduduknya tidak dibinasakan. Kenapa? Karena ada ulama banyak mengatakan mereka 5 negara itu, 5 kota itu penduduknya beriman kepada Nabi Isa. Nah, berarti menurut di sini Nabi yang diutus bertiga tadi kepada Antakya itu adalah pendapat lemah. Artinya kaum Yasin bukan berada di Antakya. Wallahu a'lam. Nah, beda-beda pendapat itu biasa saja ya. Dan penduduk negeri yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya tidak dibinasakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pada kisahnya setelah pembunuhan yang mereka lakukan terhadap seorang utusan yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebutkan dalam surah Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Jadi ketika para nabi diutus kepada kaum Yasin, yang tadi ada yang mengatakan rajanya adalah siapa tadi namanya? Antaikhas bin Antaikhas. Ya. Antaikhas bin Antaikhas itu dibinasakan oleh Allah dengan satu teriakan saja. Bisa jadi itu teriakan malaikat, ya. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala dan tidak mengubris nabi-nabi yang datang kepada mereka. La ilaha illallah. Namun jika ketiga utusan yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang diutus kepada penduduk Antakya kuno, lalu mereka mendustakannya hingga akhirnya dibinasakan, kemudian setelah itu dibangun kembali hingga pada zaman Al-Masih, dan mereka beriman kepada utusan yang diutus kepada mereka, maka pendapat semacam ini tidak ditolak alias bisa diterima. Nah, jadi diambil jalan tengah. Ada ulama mengambil jalan tengah. Begini sajalah. Bisa saja Nabi yang 3 orang tadi yang bernama Syam'un, Yohanna, Bulis, atau pendapat yang pertama tadi mengatakan Shadiq, Masduq, Jalub, mereka itu adalah memang ketiga Nabi yang diutus kepada kaum Yasin, yang mana kaum Yasin itu dipimpin oleh raja yang bernama Antaikhas bin Antaikhas, yang itu ada di negeri Antakya. Tapi Antakya ini bisa dikatakan penduduknya ada 2 kali. Pertama, Antakya penduduknya yang dipimpin oleh raja Antaikhas bin Antaikhas tadi itu tidak beriman sehingga mendustakan nabi yang ketiga tadi. Lalu Allah binasakan dengan satu surah. Wow, malaikat mungkin Allah suruh, wow, mati semuanya. Lalu digantikan dengan kaum yang baru, mereka tinggal di Antakya juga. Ya, tinggal di Antakya maksudnya. Ala kulli hal, itu menggabungkan 2 pendapat. Kalau ada yang memaksa juga Antakya juga, cuman Antakya pertama itu yang dibinasakan. Itulah Antakya pertama yang disebut namanya kaum Yasin. Kemudian mereka dibinasakan, diganti oleh Allah dengan kaum yang baru, tinggal di Antakya juga. Antakya ini mereka beriman, penduduk yang kedua ini beriman kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil i'tibar dari kisah-kisah Nabi dan Rasul zaman dulu. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumiddin fa'ardiha ilayna kullama nahtaj ilayha wa ja'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.